Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One, dalam rangkaian tausiah subuh pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam sebuah tema yang dapat menyentuh diri kita sebagai seorang perempuan, baik ia sebagai seorang muslimah. Suatu saat ibu, datang perempuan, seorang ibu ke hadapan saya. Kak Nuri, tidak ada yang kurang dari diri saya karena saya menutup semua aurat saya dengan sempurna. Saya mengangkat tangan saya setiap harinya ketika sholat untuk berharap agar suami saya menjadi suami yang soleh, yang mengajak saya di dalam kebaikan. Karena menurut beliau tidak mungkin saya meninggalkan sebuah pernikahan akibat saya terlampau terluka dengan suami saya. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan, Kak Nuri. Saya ingin menjadikan suami saya sesungguh-sungguhnya imam. Imam di dalam kehidupan berumah tangga. Belajar dari peristiwa itu, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ada satu hal yang mendasar yang Rasulullah sampaikan kepada kita sebagai kaum perempuan, baik adik-adik yang masih remaja, pradewasa maupun dewasa, dikatakan bahwa sebaik-baik perempuan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan saleha. Tidak dijelaskan, Bu, perempuan yang soleha itu harus gadis. Perempuan yang soleha itu harus punya suami. Perempuan yang soleha itu harus lansia. Tidak dijelaskan. Yang dijelaskan adalah masalah gender, yaitu tentang perempuan. Perempuan soleha. Perempuan soleha yang dimaksud itu adalah yang paling utama adalah ketaatan kita kepada Allah. Yang lalu sudah kita sampaikan, kemudian ketaatan kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada orang tua, dan ketaatan kita kepada suami. Artinya apa, Ibu? Ada peran ganda untuk kita semua melakukan peran-peran sebagai perempuan saleha. Ambillah contoh dari para istri-istri Nabi. Istri Nabi ada nggak yang bekerja? Ada, tapi ia menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ia menjaga auratmu, karena senyum terbaik, wahai perempuan-perempuan soleha, senyum yang kau berikan dengan sesama muslimah. Jangan sampai, senyumnya itu, senyum kita yang bagus itu bisa membuat rusak di dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Konsep mar'atus soleha adalah ambil peranmu, nak. Ambil peranmu. Ambil peranmu, dek. Suatu ketika ada yang mengatakan, aku menyaksikan sendiri, Kak Nur, mamahku wafat, ayahku wafat, kakakku wafat. Aku menjadi yatim piatu sendirian. Aku bekerja sendiri menafkahi diriku. Aku bekerja, Kak Nur, karena memang tidak tahu keahlianku bikin kopi. Jadi aku kerja di kafe. Tapi saya pastikan ia menjaga kehormatannya dengan menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Jadi Ibu, baik itu tidak harus dalam konotasi harus menjadi ustazah, bunyai, ening, atau harus menjadi istri kiai. Bukan. Itu penilaian manusia. Yang paling hakiki adalah ketaatan kita
menjalankan semua nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kok bicaranya idealis banget sih? Tidak. Kita tidak sedang bicara tentang idealisme, tapi sesungguhnya yang paling dari hakiki adalah ibu, setiap kedukaan yang ibu miliki, setiap luka batin yang ibu miliki, ibu boleh menangis. Secara psikologis boleh, Bu. Ibu boleh teriak, ibu boleh bersedih, tapi ibu tidak boleh berlebihan. Menangislah, angkatlah tangan ibu, sebelumnya ibu berhudu, ibu meyakini bahwa saya menjadi seperti ini, pasti Allah juga yang telah memberikan jalan. Karena apa, Ibu? Karena setiap yang kita lakukan sebagai seorang muslimah itu sudah ditentukan aturannya oleh Allah. Maka mintalah kepada Sang Maha Pengatur. Siapa Sang Maha Pengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa, Ibu? Supaya kita tidak terluka. Penting untuk ibu semua menjaga adik-adikku, menjaga apa yang dimaksud dengan kesehatan mental. Ibu harus sehat, ibu harus bahagia. Siapa yang buat bahagia? Diri kita sendiri. Teman-teman di media sosial, Anda harus bahagia. Karena apa? Kesehatan mental itu jauh lebih utama ketimbang kita memiliki kecantikan, memiliki kekayaan, tapi kita tidak sehat mental kita. Kedatangan jamaah semua di majelis taklim ini, kedatangan semua saudara-saudara semuslim kita dalam sebuah majelis sebenarnya upaya bukan sekedar untuk menanamkan nilai kebaikan pada diri kita sendiri, tapi juga untuk menjaga apa yang dimaksud dengan kewarasan. Karena kita tidak ingin melihat teman muslimah kita, Bu, ketawa ketiwi sendiri di jalan, nangis-nangis sendiri di jalan, tidak mau. Kita rangkul mereka sebagai saudara seiman. Kita rangkul mereka sebagai saudara sebangsa. Untuk apa, Ibu? Perempuan Indonesia harus sehat. Sehat secara fisik, sehat secara mental, maka ia menjalani sebuah aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi sesuatu yang nyaman, yang menyenangkan. Maka fungsi kalimat mar'atus salihah, perempuan-perempuan yang soleh, termaktub di dalam diri kita. Kalau persoalan ibadah, ibu masing-masing mampu menjalankannya, lakukan. Ya, Bu, yang paling utama dari itu semua, ibu pastikan ibu sehat. Maka ibu harus punya support system. Siapa itu? Keluarga ibu. Kalau punya suami, suami ibu, anak-anak ibu, tetangga ibu, menjadikan bagian yang memberikan kesehatan jiwa bagi ibu-ibu semua. Jamaah TV One dalam rangkaian acara tausiah subuh ini, itulah gambaran bagaimana kita dapat mencontoh Rasulullah dan mencontoh para istri-istri Rasulullah dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bagaimana? Kita jaga pandangan mata kita jaga aurat kita jaga kehormatan suami kita jaga kehormatan mertua kita, ipar kita, keluarga besar kita, tetangga kita. Jangan sampai akibat kealiman kita, karena ada orang yang merasa dia paling gitu ya, dia merasa bahwa dengan dia full ibadah, maka kemudian dia tidak lagi mempedulikan orang lain. Tidak. Konsep di dalam masyarakat tasawuf modern yang sekarang lagi digembar-gemborkan adalah bahwa kalau kau mencintai Allah, kalau kau mencintai Rasulullah, jangan pernah berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu, demikian rangkaian upaya kita memahami tentang mar'atus salihah. Saya berterima kasih, semoga senantiasa memberikan manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.